Hai semuanya, di usia yang tak lagi muda ini, aku justru sering merasakan gejolak tak terbendung. Ini semua terjadi karena malam itu. Sebelum aku melanjutkan ceritanya, sapa aku di kolom komentar. Tulis namamu dan dari mana asalmu, agar bisa mengenalku lebih dalam. Karena ini bukan sekedar cerita. Aku masih ingat hari pertamaku menginjakkan kaki di gym itu, bau karet dari alas matras, suara denting beban yang dijatuhkan, dan cermin besar di sekeliling ruangan yang memantulkan bayangan tubuh-tubuh muda penuh ambisi. Usia 46 bukan angka yang mudah di dunia seperti ini. Aku bukan perempuan yang tak merawat diri aku. Selalu menjaga kulitku tetap lembut, tubuhku tetap proporsional, dan gaya hidupku tetap elegan. Tapi ada kekosongan yang tak bisa diisi hanya dengan spa atau brunch bersama teman sosialitaku. Setelah bertahan-tahan hidup dengan nama belakang suamiku, yang kini hanya tinggal kenangan, aku memutuskan untuk hidup untuk diriku sendiri. Maka, aku mendaftar di gym. Aku tak benar-benar paham apa yang kucari, apakah sekadar kesehatan, atau mungkin sesuatu yang lebih liar. Sesuatu yang bisa membuatku merasa hidup kembali. Dan saat aku memperhatikan instruktur pria di pojok ruang latihan itu, aku tahu, mungkin aku akan menemukan jawabannya lebih cepat dari dugaanku. Namanya Reza. Usianya sekitar 40, tubuhnya kekar tapi tidak berlebihan. Dan matanya, matanya itu bukan mata pemangsa, tapi mata yang tajam, yang seolah bisa melihat melewati dinding-dinding pertahanan yang sudah kubangun selama bertahun-tahun. Ia menghampiriku dengan senyum profesional, dan tubuh yang bergerak begitu efisien berwibawa tapi tidak memaksa. Ia menawarkan diri menjadi pelatih pribadiku. Entah kenapa, aku langsung mengangguk. Padahal biasanya, aku memilih pelatih perempuan. Latihan pertama dimulai sederhana, postur tubuh, kekuatan otot dasar, fleksibilitas. Tapi sejak awal, aku merasa bahwa gerakan kami adalah percakapan dalam bahasa yang hanya kami berdua pahami. Cara ia menyentuh pergelangan tanganku saat membetulkan posisi, bagaimana ia memperhatikan napasku saat latihan plank, semuanya terasa terlalu intim, tapi tak cukup jelas untuk dianggap salah. Aku merasa bodoh karena jantungku berdetak lebih cepat setiap kali dia berada terlalu dekat. Tapi aku juga merasa hidup. Malamnya, saat aku berendam dalam bahap sambil memutar playlist jazz kesukaanku, aku tak bisa menepis bayangan Reza dari pikiranku. Bukan hanya tubuhnya, tapi cara dia memandangku seolah aku masih berharga, masih diinginkan. Aku tahu aku harus berhati-hati. Ini hanya latihan. Aku klien, dia pelatih. Tapi hatiku, tubuhku, dan sesuatu yang lebih dalam dari itu mulai menantikan pertemuan berikutnya. Dan entah kenapa, aku merasa ini baru permulaan dari sesuatu yang bisa membakar habis semua ketenangan yang selama ini kuanggap sebagai kedewasaan. Sesuatu yang mungkin akan kusambut dengan seluruh ragaku dan jiwaku. Reza bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi setiap gerakannya seolah punya makna yang tak bisa diterjemahkan dengan kata-kata. Hari ini, sesi latihan kami lebih intens. Memintaku melakukan squat sambil menahan beban ringan di bahu. Aku mengikuti instruksinya. Walau tubuhku belum sepenuhnya terbiasa. Punggung jangan melengkung, katanya sambil berdiri di belakangku. Tangannya menyentuh pinggangku perlahan, tapi cukup membuatku kehilangan fokus sejenak. Sentuhan itu terlalu dekat, terlalu sadar, terlalu hidup. Keringat mulai membasahi pelipisku. Tapi bukan hanya karena latihan. Entah sejak kapan, aku merasa bahwa waktu berhenti setiap kali ia berada di sekitarku, dan aku mulai mengenali pola-pola kecil yang muncul. Tatapan matanya sedikit lebih lama dari seharusnya. Caranya menyebut namaku tak lagi sekadar profesional, dan senyum yang muncul di sudut bibirnya seolah hanya untukku. Sesi berakhir dengan pendinginan. Kami duduk berhadapan di lantai, saling menarik lengan dalam pose peregangan. "Kamu cepat belajar," katanya. Aku tertawa kecil, menyembunyikan debar yang sulit dijelaskan. "Mungkin karena pelatihnya menyenangkan," jawabku ringan. Meski aku tahu ada sesuatu dalam intonasi suaraku yang terdengar lebih dalam. Ia tak menjawab,
hanya tersenyum sambil menatapku lama, tenang, tapi dalam. Tatapan itu membuat tengkukku hangat. Setelah sesi selesai, aku melangkah menuju ruang ganti. Tapi sebelum aku sempat membuka pintu, aku mendengar langkah kaki cepat di belakang. "Reza, Ibu Nadine," katanya. Aku menoleh. "Jangan panggil aku ibu kalau di luar latihan," kataku refleks. Ia tertawa pelan. "Baik Nadine, namaku." Terdengar berbeda saat keluar dari mulutnya. Lebih personal, lebih nyaris menggoda. Di parkiran, sebelum aku masuk ke mobil, aku menoleh ke arah gym. Reza berdiri di depan pintu masuk, menyandarkan tubuhnya ke dinding, menyapaku dengan anggukan kecil dan tatapan yang sulit diterjemahkan. Aku membalasnya dengan senyum, tapi dalam dadaku, gelombang kecil mulai mengembang. Ada sesuatu yang sedang tumbuh di antara kami dan aku tak yakin apakah aku harus menyiramnya atau membiarkannya mekar liar tanpa kendali. Sesampainya di rumah, aku membuka kulkas dan menyalakan musik pelan. Tapi pikiranku tak benar-benar ada di sini. Ia tertinggal di ruang latihan itu bersama Reza, bersama sisa-sisa sentuhan yang masih terasa di pinggangku, bersama pandangan yang seolah berkata lebih dari yang berani kami ucapkan. Aku tahu, ini baru awal, tapi semua naluri dalam tubuhku berteriak bahwa arah cerita ini tak akan biasa. Dan mungkin aku tak ingin itu biasa. Hari itu mendung sejak siang, dan udara terasa lebih lembab dari biasanya. Reza menjadwalkan sesi pribadi agak sore, karena katanya ia harus mengurus sesuatu lebih awal. Aku datang sedikit lebih cepat dari jadwal, entah karena tak sabar atau karena tak tahan menunggu pertemuan yang akhir-akhir ini terasa seperti candu. Gym sepi, hanya ada suara musik instrumental mengalun pelan dari speaker dan aroma khas sabun pembersih lantai yang baru digunakan. Reza sedang merapikan peralatan saat aku masuk. Kami saling menyapa seperti biasa, tapi aku merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapannya lebih tajam, dan ia terlihat sedikit lelah, tapi bukan lelah fisik. Ada sesuatu di matanya yang membuatku ingin mendekat dan bertanya, tapi aku menahan diri. Kami memulai latihan seperti biasa. Kali ini, lebih ke relaksasi dan kekuatan inti. Banyak kontak fisik, banyak postur, yang membuat tubuh kami lebih dekat dari biasanya. Nafas kami sering bertaut, dan kadang, aku merasa tubuhku merespons lebih dari seharusnya. Reza tetap tenang, tapi aku menangkap kilatan di matanya. Setiap kali tanganku menyentuh kulitnya tanpa sengaja, atau mungkin sengaja. Di tengah latihan, hujan turun deras. Kilat menyambar langit senja yang mulai gelap, dan lampu gym berpendar hangat. Kami berdua saling pandang di antara suara hujan, dan entah kenapa tak ada yang bicara selama beberapa detik. Lalu, Reza berkata pelan, "Kita istirahat dulu." Ya, aku duduk di atas matras, menarik napas dalam-dalam. Tubuhku panas, bukan karena latihan. Reza berjalan ke dispenser, mengisi 2 gelas air mineral, lalu memberikannya padaku. Menyentuh jemariku saat gelas berpindah, dan kami sama-sama diam. Lalu, perlahan, ia duduk di sampingku. Dekat, terlalu dekat. "Kenapa kamu selalu datang lebih awal?" tanyanya sambil menatap ke arah luar jendela. Aku tersenyum samar. "Mungkin karena aku suka suasana di sini." "Di sini?" Matanya menancap langsung ke mataku. "Atau seseorang di sini?" Pertanyaan itu menggantung. Aku tak bisa menjawabnya dengan kata-kata. Tapi aku tak menghindari tatapannya. Aku menatap balik. Dan detik berikutnya, kami tak lagi memikirkan apa yang boleh atau tidak. Tak lagi berpikir soal batas klien dan pelatih. Tak lagi ada suara hujan, atau lampu, atau dunia di luar dinding gym itu. Ciumannya datang tiba-tiba tapi terasa seperti sesuatu yang sudah lama tertunda. Tangannya menyentuh tengkukku, dan bibir kami bertemu dalam gelombang panas yang tak bisa ditahan. Aku tak tahu siapa yang lebih dulu merangkul, siapa yang lebih dulu melepas napas dalam-dalam. Yang aku tahu, tubuhku menempel erat padanya. Nafas kami menyatu, jantung kami berpacu. Kami tak bicara, tak perlu. Dan malam itu, di ruang gym yang sunyi, saat hujan masih deras menghantam atap,
Kami menyerahkan diri pada sesuatu yang sudah terlalu lama tertahan, bukan karena nafsu semata, tapi karena kesepian, karena kebutuhan untuk merasa hidup, karena kami berdua sedang tenggelam dalam sesuatu yang tak bisa kami sebut dengan pasti. Tapi kami tak akan pernah sama lagi setelah ini. Aku menghindari cermin pagi itu. Ada sesuatu dalam pantulan wajahku yang tak siap kutemui, bukan rasa bersalah, tapi keterkejutan atas keberanian yang belum pernah kulakukan. Sejak aku menjanda, aku belum tahu harus bagaimana menghadapi hari ini. Reza, Jim, sentuhan semalam yang masih membekas, yang tak hanya tinggal di kulit, tapi menetap jauh di dalam dada. Aku menatap ponsel yang sejak pagi belum kutengok. Tidak ada pesan dari Reza, tidak ada emoji kecil seperti biasanya, tidak ada sapaan pagi. Aneh, aku justru merasa sedikit kecewa. Padahal bukankah aku yang seharusnya merasa perlu menjaga jarak? Sore itu, aku tetap datang ke gym, tapi kali ini aku mengenakan pakaian olahraga paling tertutup yang kupunya. Rambutku kuikat ketat, dan ekspresi wajahku kugunakan sebagai tameng. Namun begitu aku masuk, mataku langsung menemukan sosoknya. Reza sedang melatih klien lain. Seorang wanita muda, bertubuh kencang, tertawa terlalu keras pada candaan yang sebenarnya biasa saja. Aku berusaha tidak peduli, tapi perasaan tak nyaman itu muncul pelan-pelan. Seperti luka yang baru sadar ada setelah disentuh. Aku berdiri di sudut, pura-pura mengecek ponsel, menunggu sesinya selesai. Ia melihatku sejenak, memberikan anggukan kecil, datar, hambar. Aku tahu permainan ini. Aku pernah mengalaminya dulu, saat muda. Tapi sekarang, aku tidak bermain-main lagi. Setelah 10 menit yang terasa sejam, Reza menghampiriku. Nadine, katanya pelan, lalu diam. Aku mengangkat alis, menatapnya menunggu penjelasan. Tapi yang keluar dari bibirnya hanya kalimat, "Kita latihan seperti biasa." Ya, latihan hari itu terasa canggung. Tak ada gurauan ringan, tak ada koreksi postur dengan sentuhan hangat. Kami seperti dua orang asing yang mencoba terlihat biasa. Tapi sesekali mata kami bertemu, dan setiap kali itu terjadi, rasanya seperti ada percikan yang tak bisa dimatikan. Tangannya pernah menyentuhku dengan lembut, bibirnya pernah menyentuh leherku dengan gemetar. Dan sekarang kami berpura-pura bahwa semua itu tak pernah terjadi. Setelah selesai, aku segera berkemas, berniat pergi tanpa pamit. Tapi langkahku tertahan saat ia memanggil pelan dari belakang. "Tunggu." Aku berbalik, dan ia mendekat satu langkah. "Tentang kemarin, aku gak nyesel. Tapi aku gak mau kamu ngerasa ini salah." Aku menatapnya. "Lalu ini apa?" Ia terdiam lama. "Sesuatu yang belum kita pahami. Mungkin, tapi aku tahu. Aku gak bisa bohong soal rasaku ke kamu." Jantungku berdetak pelan, namun berat. Aku tak tahu harus menjawab apa. Yang aku tahu, aku ingin menjauh, tapi juga ingin tinggal. Aku ingin menjaga jarak, tapi juga ingin tenggelam lebih dalam. Dan mungkin itulah awal dari keterikatan yang paling berbahaya, ketika dua orang dewasa mencoba saling menahan, tapi diam-diam sudah saling memiliki dalam cara yang tak lagi bisa ditarik mundur. Sudah hampir seminggu sejak malam itu. Malam saat tubuhku dan Reza menyatu dalam keheningan gym yang sepi dan penuh hujan. Tapi di dalam kepalaku, kejadian itu terulang tanpa henti, seperti adegan rahasia yang hanya bisa kumainkan saat sendiri. Yang menyulitkan bukan hanya kenangan akan sentuhannya, tapi cara dia membuatku merasa dilihat, diinginkan, hidup. Hari itu, aku baru saja keluar dari ruang facial saat seseorang menyapaku di parkiran. Suara itu membuatku berhenti sejenak. Tubuhku menegang. "Nadine." Aku menoleh perlahan. Dunia seperti menyusut sejenak. Di sana, berdiri seseorang yang sudah lama tak kutemui. Dion, mantan suamiku. Pria yang dulu bersumpah akan mencintaiku selamanya, tapi perlahan mengikisku dengan diamnya. Dengan kehadirannya yang hanya sebatas formalitas. "Kamu kelihatan berbeda," katanya. "Tentu saja, banyak hal berubah sejak terakhir kali kita bicara," jawabku, berusaha terdengar tenang. Tapi aku bisa merasakan denyut tak nyaman di dada.
Dion menawarkan makan siang. Bodohnya, aku setuju. Mungkin karena aku penasaran apa yang membawanya kembali. Mungkin juga karena bagian kecil dalam diriku ingin menunjukkan bahwa aku baik-baik saja tanpanya. Kami duduk di restoran kecil yang dulu sering kami kunjungi. Ia memesan tanpa bertanya, seperti dulu, dan aku menyadari betapa aku dulu terbiasa memadamkan diriku sendiri untuk kenyamanan orang lain. Aku dengar kamu sering ke gym sekarang, katanya. Tiba-tiba, Reza, ya, namanya disebut membuatku refleks menegang. Dari siapa kamu dengar? Teman. Dunia ini kecil, Nadine, apalagi kalau kamu mulai jalan sama pelatih pribadi. Aku menatapnya. Datar, kami profesional. Benarkah? Tatapannya menelanjangiku. Kamu masih mudah terbakar ya? Ternyata, kalimat itu membuat tanganku mengepal di bawah meja. Aku tak ingin marah. Aku tak ingin dia melihat bahwa dia masih bisa menyentuh emosi lamaku. Tapi Nia, hatiku terguncang. Bukan karena Dion tapi karena aku mulai mempertanyakan hal yang paling kutakuti. Apakah aku memang terlalu cepat membuka diri pada Reza? Apakah ini hanya pelarian? Sore itu, aku pulang dengan kepala berat. Aku menyalakan semua lampu rumah, membuka jendela, seolah udara luar bisa membersihkan kekacauan di pikiranku. Tapi bayangan Dion kembali hadir. Kata-katanya menyelip, menyusuk ke titik rapuh yang selama ini kututup rapat. Dan malamnya, saat Reza mengirim pesan singkat, "Kamu baik-baik aja?" Aku menatap layar ponsel lama sekali. Aku ingin menjawab iya. Tapi jariku tak kunjung bergerak. Yang bisa kurasakan, hanya aku sedang ditarik dua arah. Oleh masa lalu yang belum sepenuhnya mati. Dan oleh rasa yang perlahan tumbuh dari tempat yang tak kuduga. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Aku hampir tak datang ke gym hari itu. Setelah pertemuanku dengan Dion, pikiranku seperti berkabut. Rasa bersalah, marah, bingung, semuanya bercampur jadi satu. Menekan dadaku seperti beban yang tak bisa kulepaskan. Tapi tubuhku seolah bergerak sendiri. Dan saat aku menyadari, aku sudah berdiri di depan cermin panjang, ruang latihan, mengenakan legging hitam, dan atasan berwarna abu-abu gelap. Warna-warna yang biasa kupakai saat aku ingin tak terlihat. Reza langsung menghampiri. Tak seperti biasanya. Ia tak membuka percakapan dengan gurauan. Ia hanya menatapku sejenak mungkin, membaca sorot mataku lalu berkata pelan, "Latihan hari ini santai saja." Aku mengangguk, tak punya tenaga untuk membantah. Kami mulai dengan gerakan peregangan. Suasana terasa lebih sunyi, tapi bukan dingin. Ada semacam kehati-hatian yang menyelimuti tiap gerakannya. Seolah ia tahu aku sedang dalam badai, tapi tak tahu bagaimana cara menyentuh tanpa membuatku pecah. Aku menghargainya untuk itu. Saat masuk ke latihan kekuatan kaki, Reza memintaku mencoba pesisi lunges. Gerakannya cukup sederhana, tapi saat aku mendorong lutut ke depan, ada suara klik kecil dari sendi kiriku, disusul rasa nyeri yang tajam menjalar dari pangkal paha ke lutut. Aduh, aku terjatuh. Refleks memegang lututku. Rasa sakitnya membuat napasku tercekat. Reza langsung bergerak. Dalam sekejap, ia sudah di sampingku. Berlutut, tangan besarnya memegang lututku dengan lembut tapi tegas. "Tenang." Aku bantu. "Jangan panik." Sentuhannya bukan hanya fisik. Dalam sekejap, kehadirannya seperti jaring pengaman yang kutakutkan tak ada. Ia membantuku berdiri perlahan, kemudian membimbingku ke ruang terapi kecil di belakang. Ia duduk di sofa rendah, lalu mengambil kompres dingin dari freezer. Ruangan itu sunyi, hanya ada suara hujan gerimis di luar, dan denting lembut alat terapi yang menggantung. Reza duduk di depan lututku, meletakkan kompres dengan hati-hati. Jemarinya menyentuh kulitku pelan, nyaris seperti belayan. "Kamu gak konsen hari ini," katanya. Tanpa menghakimi, aku menggigit bibir, lalu mengangguk. Ada yang muncul dari masa lalu. Ia menatapku, diam, tak mendesak, tak menuntut. "Dion," lanjutku pelan, "mantan suami." Reza mengangguk pelan. Wajahnya tak menunjukkan kaget, tapi juga tak mencoba pura-pura santai. Ia hanya duduk di sana, mendengarkan.
Aku tak biasa didengar seperti itu. Diam yang penuh perhatian itu lebih membuatku ingin menangis ketimbang kata-kata manis. Aku takut, bukan karena Dion, tapi karena aku nggak tahu apa yang sedang kita jalani sekarang. Reza menggeser kursi sedikit mendekat. Nadine, aku juga takut. Tapi bukan karena kamu, justru karena aku belum pernah merasa seterlibat ini dengan seseorang yang seharusnya nggak kusentuh. Kami saling menatap, tak ada pelukan, tak ada ciuman, hanya keheningan yang jujur dan hangat. Tangannya tetap di atas lututku. Tidak menggoda, tidak terburu-buru, tapi hadir, nyata. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa mungkin aku tak harus melawan semuanya sendirian. Beberapa hari setelah insiden lututku, Reza memutuskan untuk menghentikan sementara latihan intensif. Sebagai gantinya, kami lebih banyak melakukan latihan ringan, sembari duduk, atau sekadar peregangan yang membuat kami tetap dekat. Tapi tak melibatkan terlalu banyak gesekan fisik. Anehnya, justru di jarak yang lebih tenang itulah, aku merasa semakin dekat dengannya. Kami mulai saling berbagi hal kecil aku, bercerita tentang masa mudaku di Paris, tentang bisnis keluarga yang kupilih, jalankan sendiri, setelah Dion pergi. Ia bercerita tentang kesukaannya pada musik tahun 90-an, tentang masa kecilnya yang sederhana. Percakapan kami mulai masuk ke wilayah-wilayah yang lebih dalam, yang lebih pribadi. Aku mulai merasa nyaman, bahkan mulai percaya. Tapi kepercayaan adalah hal yang rapuh, dan kadang hanya butuh satu kalimat untuk membuatnya retak. Aku mendengarnya bukan dari Reza, tapi dari seorang anggota gym yang duduk di ruang ganti, berbicara terlalu keras di telepon. Dia tuh sempat deket banget sama Reza, yang cewek yoga itu, si Marsha. Katanya mereka pernah, you know, di ruang sauna. Loh, gila. Enggak sih, aku berhenti di lorong. Jantungku seolah berhenti berdetak. Marsha. Nama itu terdengar familiar. Aku pernah melihatnya, perempuan muda dengan tubuh fleksibel, senyum menantang, dan pakaian olahraga yang selalu terlalu ketat. Aku mengingat sorot matanya yang pernah menatap Reza penuh kepemilikan. Aku melangkah mundur, tak jadi masuk. Ada sesuatu yang menusuk di perutku, seperti rasa malu yang tiba-tiba membesar. Bukan karena Reza punya masa lalu, tapi karena aku tidak tahu. Karena dia tidak bilang. Karena aku merasa dibohongi secara dayam-dayam. Malam itu, aku tak menjawab pesannya. Ia mengirim pesan pendek. Besok jadi latihan. Aku hanya membaca, tidak membalas. Aku butuh waktu, bukan untuk marah, tapi untuk mencerna. Apakah aku terlalu naif, terlalu cepat percaya? Apakah aku hanya satu dari banyak wanita yang jatuh ke dalam orbitnya, yang penuh pesona? Esoknya aku tetap datang ke gym, tapi tidak untuk latihan. Aku ingin bicara, ingin mendengar kebenaran darinya. Reza tampak senang saat melihatku, tapi senyum itu memudar begitu ia melihat raut wajahku. Ada yang mau kamu omongin? Tanyanya pelan, seperti tahu. Aku menatapnya tajam. Marsha, diam. Perlahan, wajahnya menegang. Ia menarik napas dalam. Itu dulu, sebelum kamu datang. Kenapa kamu gak pernah cerita? Ia menunduk, lalu menatapku dengan mata yang jujur tapi lelah. Karena aku gak bangga. Karena saat kamu datang, aku mulai pengen jadi versi diriku yang gak perlu nutupin masa lalu. Aku menelan ludah. Ada perasaan aneh, bukan sekadar kecewa, tapi lebih pada rasa takut bahwa semua ini hanya akan mengulang luka lama. Hubungan tanpa kejelasan. Pria yang menyentuh tapi tidak sepenuhnya menggenggam. Dan kamu pikir aku kuat nerima semua itu? Tanyaku lirih. Reza melangkah mendekat, tak menyentuh. Hanya berdiri cukup dekat, hingga aku bisa mencium aroma tubuhnya yang familiar. Aku nggak tahu, tapi aku harap kamu kuat. Karena aku nggak pengen main-main sama kamu, Nadine. Bukan dari awal. Dan sekarang, lebih dari sebelumnya, aku memejamkan mata sejenak. Jantungku berdetak tak beraturan. Aku ingin marah, tapi lebih dari itu, aku ingin percaya. Walau hati kecilku mulai bertanya, jika cinta ini tumbuh di atas tanah yang tidak bersih, bisakah ia bertahan saat badai datang? Sejak percakapan itu, hubungan kami berubah.
bukan retak tapi seperti permukaan kaca yang halus. Kini mengandung retaken halus, nyaris tak terlihat, tapi terasa saat disentuh. Aku masih datang ke gym, Reza masih menjadi pelatihku, tapi kini ada jeda di antara kalimat-kalimat kami. Ada keraguan di setiap sentuhan, seolah kami berjalan di atas garis tipis. Takut salah satu dari kami tergelincir, dan semuanya runtuh. Aku tahu dia berusaha, ia lebih sabar, lebih hati-hati, lebih jujur. Tapi aku tak bisa mengabaikan suara di dalam diriku yang terus bertanya, bagaimana jika aku hanya pengulangan dari kisah yang sudah pernah ia lalui? Puncaknya terjadi pada sore yang sunyi, saat kami latihan di ruang kecil studio yoga. Reza melakukan posisi peregangan yang membutuhkan bantuan. Ia berdiri di belakangku, menahan lenganku dari atas. Tubuhnya sangat dekat, hingga aku bisa merasakan detak jantungnya. Sentuhan itu yang dulu membuatku bergetar penuh gairah kini hanya menimbulkan gelombang kegelisahan. Aku bergerak menjauh. Cukup. Reza mengangkat alis. Kamu kenapa? Aku berbalik, menatapnya tajam. Apa kamu sadar kalau semuanya berubah sejak aku tahu tentang dia? Ia menghela napas, kemudian duduk di lantai, seperti menyerah pada sesuatu yang tak terlihat. Aku Sarah, tapi aku nggak tahu harus bagaimana. Selain terus jujur, apa kamu masih memikirkan dia? Tanyaku, langsung dan telanjang. Reza menatapku. Tidak. Aku bahkan menyesal pernah melakukannya. Dia hanya ada saat hidupku kosong, saat aku nggak tahu aku butuh siapa. Dan kamu yakin, bukan hanya pengganti untuk mengisi kekosongan lain? Pertanyaan itu keluar sebelum bisa kutahan. Tapi Nayatania, itulah yang dayam-dayam menggumpal di dadaku selama ini. Aku tak ingin menjadi pelarian bagi siapapun. Sudah terlalu lama aku menjadi istri yang diabaikan, perempuan yang dinilai dari kulit dan status, bukan dari jiwa dan luka-lukanya. Reza bangkit. Nadine, kamu beda. Kamu bukan datang saat aku kosong. Kamu datang dan bikin aku sadar bahwa aku masih bisa merasa. Bukan cuma nafsu, bukan pelarian, tapi yang nyata. Mataku panas, aku memalingkan wajah. Aku ingin percaya. Tuhan tahu aku ingin, tapi luka-luka lama yang kupendam terlalu lama membuatku sulit membiarkan seseorang masuk tanpa curiga. Aku butuh waktu, kataku. Pelan. Aku bisa menunggu. Jawabnya tanpa ragu. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa dia bersungguh-sungguh. Tapi tetap saja, sejak hari itu, segalanya tak sama. Sentuhan kami lebih berhati-hati, tatapan kami lebih berat, dan aku mulai menyadari, cinta tak selalu datang sebagai semburan gairah yang membakar. Kadang ia datang sebagai keheningan yang membuat kita harus memilih, bertahan, atau mundur perlahan-lahan. Malam itu aku duduk di balkon rumahku, menatap bintang yang mulai muncul satu-satu. Tanganku menggenggam secangkir coklat panas. Hangatnya tak cukup mengusir keraguan, tapi cukup untuk membuatku tetap duduk, tetap bertahan. Setidaknya untuk esok hari. Sudah beberapa minggu sejak hari itu, aku dan Reza masih saling bertemu, masih berbagi ruang latihan, masih saling menatap seolah ada sesuatu yang ingin dikatakan, tapi selalu ditahan di ujung lidah. Namun kehangatan itu, yang dulu terasa seperti nyala api kecil di antara kami, mulai berubah menjadi bara yang menyakitkan. Panasnya tak lagi menghangatkan ia, mulai membakar kepercayaan yang kami bangun perlahan. Dan lalu, datanglah Clara. Ia muncul seperti angin segar bagi siapapun yang melihatnya muda, bertenaga, tubuh lentur seperti model pilates, dan bibir yang selalu tersenyum. Clara adalah keponakan dari teman lama yang kutemui di acara amal. Karena katanya ingin ikut gym yang lebih serius, aku mengenalkannya ke tempatku biasa berlatih. Aku tak pernah menyangka keputusanku itu akan menjadi awal dari sesuatu yang mengguncang batinku. Lebih dalam dari yang kupikirkan, Clara langsung cocok dengan semua orang, terutama Reza. Ia memanggilnya Mas Reza dengan suara manja yang membuat gigiku ngilu. Ia tertawa keras setiap kali Reza membetulkan posisi tubuhnya, dan selalu menemukan alasan untuk menyentuh bahunya, lengannya, dadanya. Aku memperhatikan itu semua dalam diam. Tak ada yang bisa kulakukan. Aku bukan siapa-siapanya secara formal, bukan pacarnya,
bukan kekasih resminya, hanya seorang klien dewasa yang pernah merobek batas profesional dengan pelatihnya. Tidak ada ruang untuk cemburu, tapi hatiku menolak logika. Sampai suatu hari, aku melihat Clara menyodorkan ponselnya ke Reza dengan senyum penuh makna, dan Reza menerimanya. Entah nomor telepon atau pesan pribadi, aku tak tahu, tapi itu cukup untuk membuatku pergi lebih awal dari gym hari itu. Tanpa pamit, malamnya hujan turun lebat, sama seperti malam ketika kami pertama kali menyatu. Aku duduk di dalam kamar, lampu dimatikan. Hanya suara hujan dan musik lembut yang mengalun dari speaker kecil. Aku mencoba membaca, mencoba menonton film, mencoba menulis di jurnal. Tapi semua tak bisa mengalihkan pikiranku dari satu wajah Reza. Lalu ponselku berbunyi. Reza, aku di depan rumahmu. Aku terdiam. Detak jantungku tak teratur. Aku turun perlahan, membuka pintu. Di sana, di balik rintik hujan yang deras, berdiri dia, basah. Nafasnya cepat, matanya gelap oleh sesuatu yang tak bisa kusebutkan. Tanpa bicara, aku membiarkannya masuk. Dan tanpa kata-kata, ia mendekat satu langkah, dua langkah lalu, meraih wajahku dengan kedua tangannya, dan menciumku. Dalam, lama, seperti seseorang yang sudah lama, kehausan, dan baru menemukan mata airnya. Ciuman itu bukan permintaan maaf, tapi pengakuan. Ia menciumku seolah ingin mengatakan, aku milikmu. Meski dunia menertawakan itu. Dan aku membalasnya, bukan karena rindu semata, tapi karena aku lelah menyangkal bahwa aku juga butuh dicintai dengan cara yang tidak sempurna. Tapi jujur, kami tak bicara setelahnya. Ia tetap tinggal malam itu. Dan saat tubuh kami kembali menyatu, untuk ketiga kalinya, tak ada dentuman gairah, yang ada hanya pelukan panjang, napas berat, dan bisikan pelan, jangan pergi. Dan aku tahu, malam itu, aku tidak pergi, tapi pagi akan datang. Dan Clara belum selesai mengganggu. Pagi setelah malam itu, terasa berbeda, bukan karena aroma kopi yang Reza buat di dapurku, atau cara dia memelukku dari belakang, seolah ingin menahan waktu. Tapi karena aku tahu di balik hangatan itu, ada pertanyaan yang belum selesai. Dan aku, dengan segala luka dan kehati-hatian, tak bisa terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, hanya karena kami kembali tidur di ranjang yang sama. Aku harus jujur soal Clara, katanya. Mendadak, jantungku mencelos. Aku menoleh pelan, menatap wajahnya yang menegang. Aku gak pernah menyentuh dia, lanjutnya. Tapi, dia yang mencoba. Aku diam. Bukan karena terkejut, tapi karena aku tahu kalimat seperti itu hampir selalu datang saat seorang pria mencoba menyelamatkan wajahnya atau hatiku. Aku ingin percaya, tapi rasa percaya bukan sesuatu yang mudah kumiliki sekarang. Tidak lagi. Apa kamu balas pesannya? Tanyaku datar. Reza menunduk. Awalnya, iya, tapi aku tahu itu salah. Jadi aku berhenti. Awalnya, aku dengan nada nyaris dingin. Dia seperti ngejar aku. Aku nggak tahu harus bagaimana nolaknya. Aku berdiri, menjauh. Laki-laki seumur hidupku selalu bilang nggak tahu harus nolak bagaimana. Seolah kesetiaan itu pilihan yang rumit. Nadine, suara Reza rendah, seperti sedang merayu udara. Aku di sini sekarang, sama kamu. Itu yang penting kan? Aku memutar badan menatapnya. Tidak. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan saat aku nggak di sana. Dan disitulah semuanya meletup. Pertengkaran kami pertama. Suara-suara yang meninggi, kalimat-kalimat tajam yang keluar seperti belati. Ia menuduhku terlalu posesif. Aku menuduhnya terlalu lemah menolak godaan. Ia bilang aku selalu menyimpan jarak. Bahkan saat sudah membuka tubuhku untuknya. Aku bilang, ia tak pernah benar-benar membuka dirinya untukku. Selalu ada tembok di antara kita, Nadine, katanya. Keras. Kamu pikir cuma kamu yang punya luka? Aku juga. Tapi kamu gak pernah mau lihat itu. Aku terdiam. Iya benar. Aku terlalu sibuk melindungi diriku sendiri, sampai lupa bahwa Reza juga manusia. Bukan pelatih super tanpa beban,
Tapi pria yang pernah ditinggalkan, dikhianati, dan sedang mencoba menyusun hidupnya ulang. Sama sepertiku, air mata menetes tanpa izin. Aku benci menangis, tapi pagi itu, aku biarkan. Reza mendekat, aku enggak sempurna. Tapi aku mau belajar. Sama kamu, aku menatap matanya. Tak ada kebohongan di sana. Hanya luka yang belum sembuh, dan niat untuk mencoba. Aku mengangguk pelan. Aku juga mau belajar. Percaya lagi. Kami berdiri di tengah dapur, yang sunyi. Tak ada pelukan, tak ada ciuman. Hanya dua jiwa yang somasima telanjang bukan karena tubuh, tapi karena kejujuran yang akhirnya berani ditunjukkan. Dan di saat itulah, aku sadar. Cinta bukan hanya tentang menyatu di ranjang, tapi tentang bertahan dalam badai. Dan tetap memilih satu sama lain ketika topan sudah reda. Terkadang, hidup punya cara yang licik untuk mengetes kebahagiaan. Saat aku dan Reza mulai merajut ulang rasa percaya. Saat luka mulai mengering, dan pelukan terasa lebih jujur. Justru di saat itulah, masa lalu datang mengetuk pintu. Tanpa aba-aba. Namanya Adrian. Mantan suamiku. Sudah lebih dari 7 tahun sejak perceraian kami. Dia pria tampan, sukses, dan mematikan dalam segala hal yang membuat perempuan mudah jatuh cinta. Termasuk aku. Dulu, tapi seiring waktu, di balik senyumnya yang memesona, tersembunyi sikap manipulatif yang perlahan mengikis. Harga Derico. Aku keluar dari rumah tangga itu bukan karena tak cinta lagi, tapi karena aku hampir lupa siapa diriku sebenarnya. Dan sekarang, dia muncul lagi. Aku cuma pengen ngobrol. Katanya saat kami bertemu di sebuah kafe, setelah ia muncul tak terduga. Di acara galeri lukisan yang aku sponsori, aku nyaris tak percaya. Tubuhnya masih tegap, sorot matanya masih kuat. Tapi kini, ada sesuatu yang berbeda. Mungkin kerutan halus di sudut mata, atau mungkin sikapnya yang sedikit lebih lembut. Aku dengar kamu sering ke gym sekarang, ujarnya dengan senyum menggoda. Kamu kelihatan lebih segar. Aku hanya menanggapi dengan anggukan singkat. Aku serius, Nadine. Kamu terlihat bahagia. Aku ingin mengatakan, iya, aku bahagia. Tapi entah kenapa, lidahku keluh. Mungkin karena sebagian dari diriku tahu, Adrian tidak pernah hanya datang untuk basa-basi. Ia selalu punya agenda. Dan seperti dugaan, kalimat berikutnya menjelaskan semuanya. Aku kembali ke Jakarta untuk menetap. Aku pengen mencoba perbaiki hubungan kita. Kalau kamu mau. Hatiku berhenti berdetak sesaat. Aku tertawa kecil, sinis. Perbaiki. Setelah 7 tahun, baru sekarang. Aku salah. Dan aku butuh waktu untuk sadar. Tapi aku berubah, Nadine. Aku sadar. Kehilangan kamu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Itu menamparku lebih keras dari yang kukira. Aku pulang dengan kepala penuh badai. Dan Reza menyambutku dengan senyuman hangat. Tangan yang menawarkan coklat panas kesukaanku. Dan mata yang tak pernah lepas menatapku. Kenapa wajahmu kusut? Tanyanya pelan. Aku terdiam. Ingin berkata jujur. Tapi juga takut melukai. Tapi, malam itu, aku tahu, jika aku ingin hubungan kami berjalan, aku harus terbuka. Bahkan tentang luka lama. Adrian datang. Bisikku. Tubuh Reza menegang, sorot matanya berubah. Tapi ia tak berkata apa-apa. Hanya menunggu. Dia bilang ingin kembali. Sunyi. Lalu, dan kamu? Aku bilang, aku tidak tahu. Reza menatapku dalam. Apa kamu masih mencintainya? Aku menarik napas panjang. Yang aku tahu, aku tidak ingin kehilangan kamu. Jawaban itu membuatnya tersenyum kecil, tapi tulus. Ia meraih tanganku, menggenggam erat, tapi aku tahu, ini belum selesai. Adrian bukan sekadar kenangan. Ia badai yang bisa datang kapan saja, menghancurkan apapun yang sedang kubangun. Dan aku harus memilih, membuka hati untuk masa lalu, atau melindungi masa depanku yang baru. Malam itu, aku tak bisa tidur. Rasanya seperti dilempar kembali ke masa 7 tahun yang lalu, ke ruang tamu yang hening setelah pertengkaran, ke meja makan yang tak pernah lagi penuh tawa, ke ranjang yang dingin walau tubuh kami bersebelahan. Adrian,
bukan hanya bagian dari masa lalu. Ia adalah luka yang pernah kubiarkan membentuk siapa aku sekarang. Dan kehadirannya lagi, membuka pintu yang sudah lama kututup rapat. Keesokan paginya, Reza mengajakku sarapan di luar. Ia seolah ingin menjauhkan kami dari rumah, dari bayang-bayang semalam. Di kafe kecil di pojok Kemang, ia menatapku dengan senyum yang dibuat-buat santai. Tapi aku bisa melihat matanya. Ada perang di sana. Perang antara percaya dan takut kehilangan. Aku tahu aku bukan siopo-siopa dibanding dia, katanya Pelen sambil menyendok bubur ayam. Jangan bicara begitu, sahutku cepat. Kamu jauh lebih dari itu. Ia menatapku, tapi dia pernah jadi segalanya buat kamu. Aku tak bisa menyangkalnya. Adrian pernah menjadi seluruh hidupku, sampai ia meremukannya. Tapi aku juga tahu siapa dia sekarang. Lanjutku. Dan aku bukan perempuan yang sama lagi. Reza mengangguk. Tapi aku tahu kata-kataku belum cukup menenangkan hatinya. Sore harinya, aku dapat pesan dari Adrian. Aku di depan rumah. Gak akan lama, aku cuma mau kasih sesuatu. Aku berdiri di depan gerbang. Ragu, hingga akhirnya memutuskan membukanya. Ia menyodorkan sebuah kotak kecil. Album foto, katanya. Aku nemu waktu beresin apartemen lama. Banyak kenangan di situ. Kurasa kamu harus simpan. Aku menggigit pelan saat hendak berpaling. Dia berkata pelan. Aku tahu kamu masih bisa ngerasain sesuatu pas lihat foto-foto itu. Dan aku tahu, aku belum benar-benar hilang dari hatimu. Mataku menajam. Jangan berasumsi, Adrian. Jangan pernah berpikir kamu bisa datang lagi. Dan segalanya akan kembali seperti dulu. Tapi sebelum aku bisa menutup pagar, ia meraih tanganku. Genggamannya masih sama kuat dan familiar. Dan untuk sepersekian detik, tubuhku beku. Bukan karena rindu, tapi karena rasa bersalah kepada Reza. Malamnya aku tak langsung pulang. Aku menyetir tanpa arah, sampai akhirnya berhenti di depan gym. Reza masih di sana, membereskan alat. Saat melihatku, ia tak langsung tersenyum, tapi berjalan pelan ke arahku, seperti menunggu aku berbicara duluan. Aku ketemu Adrian, kataku akhirnya. Ia tak bereaksi. Dia pegang tanganku, matanya tertutup sejenak, rahangnya mengeras. Kamu? Balas genggamannya. Aku diam. Itu jawaban, gumamnya. Aku nyaris berkata tidak. Tapi aku tahu, aku terlalu lama diam tadi siang, dan keheningan itu telah menjawab lebih dari cukup. Lalu, Reza melakukan hal yang tak kuduga. Ia mendekat, memelukku, tapi kali ini terasa berbeda. Seperti pelukan perpisahan yang tertahan, hangat, tapi getir, dalam, tapi rapuh. Aku akan tetap di sini, tapi jangan lama-lama memilih, Nadine, bisiknya. Karena cinta juga bisa lelah menunggu. Dan untuk pertama kalinya, aku takut kehilangan pria yang tak pernah kuimpikan sebelumnya, tapi kini jadi pusat semestaku. Aku mengurung diri sepanjang hari, teleponku silen, tiraiku tutup. Bahkan teh yang biasanya menjadi pelarian saat hatiku sesak tak bisa kunikmati pagi itu. Album foto yang diberikan Adrian masih tergeletak di meja ruang tamu. Dalam kubuk, tapi entah kenapa, kehadirannya seperti suara lirih yang terus memanggilku. Saat akhirnya kubuka, halaman pertama membuat dadaku sesak. Ada foto kami saat berlibur di Ubud. Aku masih muda, rambut panjang terurai, wajahku tertawa bebas. Adrian memeluk dari belakang. Dagunya bertengger di pundakku. Di foto itu, aku terlihat begitu bahagia. Dan itu yang menakutkanku. Apakah aku benar-benar pernah sebahagia itu? Ataukah aku hanya mengingat versi yang kusukai? Perlahan, aku menyusuri halaman-halaman lain. Perjalanan hidup kami terekam begitu utuh, dari pesta ulang tahun pertama kami sebagai suami istri, hingga senyumku yang perlahan menghilang di tahan-tahan terakhir. Di lembar terakhir, ada foto yang bahkan tak kuingat pernah diambil. Aku duduk di balkon apartemen kami dulu, memandang keluar jendela. Wajahku kosong, tatapan yang seperti sudah mati rasa. Dan di sanalah aku menangis. Bukan karena rindu Adrian, tapi karena aku sadar aku pernah kehilangan diriku sepenuhnya. Reza tak mengirim pesan.
Mungkin karena ia ingin memberiku ruang, atau mungkin karena ia sedang mempertimbangkan untuk mundur perlahan. Ketakutan itu menghantamku lebih kuat dari yang kuduga. Aku memutuskan menyusulnya ke gym, bukan untuk minta maaf, tapi untuk bicara, untuk jujur. Tapi saat aku sampai di sana, pemandangan yang kutemui membuat langkahku goyah. Reza sedang berbicara dengan seorang wanita muda pelanggannya. Wanita itu menyentuh lengannya sambil tertawa. Gurat wajah Reza tampak lelah, tapi ia tersenyum kecil. Entah kenapa, perih itu datang cepat. Dan bodohnya aku cemburu. Seketika aku sadar aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam dunia Reza. Dalam caranya memandang, dalam kehangatan yang tak pernah memaksa, dalam setiap pagi yang ia isi dengan perhatian kecil, tanpa janji-janji besar. Aku kembali ke mobil, duduk diam, tanganku gemetar. Aku ingin meneleponnya, tapi jari-jariku hanya menekan layar tanpa kekuatan. Dan akhirnya, aku menulis pesan. Kalau kamu masih mau bicara, aku akan ada di tempat pertama kali kita bertemu. Gym, ruang konsultasi, sore pukul 5. Dan aku menunggu di sana. 15 menit, 30, 45. Aku hampir menyerah. Sampai pintu terbuka perlahan, Reza masuk. Basah oleh keringat. Napasnya masih berat. Tapi matanya langsung mencari dan menemukan mataku. Ia duduk di seberang meja. Sunyi di antara kami sangat dalam. Seperti jurang yang siap menelan segalanya. Jika satu dari kami bicara dengan nada yang salah. Aku takut kehilangan kamu, kataku. Suaraku bergetar, tapi akhirnya keluar. Ia menarik napas panjang. Lalu kenapa kamu biarkan aku merasa seperti pilihan kedua? Aku tak bisa menjawab, karena mungkin ia benar. Aku juga bingung. Luka dari Adrian belum selesai. Tapi Reza, kamu luka yang aku takut sembuh. Karena aku takut kehilangan rasa yang kamu bawa. Ia menatapku lama, lalu berdiri, menghampiriku. Ia tak berkata apa-apa, hanya menyentuh pipiku. Jemarinya dingin, tapi menenangkan. Aku tidak minta kamu pilih sekarang, tapi aku butuh tahu satu hal. Bisiknya, apa kamu ingin kita lanjut, atau kamu cuma butuh pelarian? Aku menutup mata, mencoba menjawab, tapi ternyata pertanyaan itu terlalu dalam, karena aku pun belum tahu siapa aku sebenarnya sekarang. Aku berlari, bukan secara harfiah, tapi dari semua pertanyaan yang berputar-putar di kepalaku. Aku menghindari Reza, bahkan ketika jantungku merindukannya setiap detik. Aku juga menghindari Adrian, meski pikiranku sesekali terjebak dalam ingatan masa lalu bersamanya. Tapi yang paling sulit adalah aku menghindari diriku sendiri. Selama ini aku hidup sebagai sosok yang dikagumi, janda sukses, cantik, dewasa, tapi tak banyak yang tahu bahwa di balik gonggon elegan dan senyum tenangku, ada seorang wanita yang takut mencintai lagi. Karena cinta pernah membuatku kehilangan harga diri. Beberapa hari, aku habiskan sendirian, menulis jurnal, menonton film tanpa arah, membuka-buka buku psikologi hubungan yang dulu sering kupakai sebagai tameng untuk terlihat tahu segalanya. Sampai akhirnya, aku memberanikan diri untuk menemui Adrian di sebuah kafe yang pernah menjadi tempat favorit kami dulu. Aku menatapnya dan untuk pertama kalinya, aku tak melihat pria yang membuatku jatuh cinta dulu. Aku melihat seseorang yang familiar, tapi tak lagi terasa milikku. Kenapa kamu benar-benar datang lagi? Tanyaku pelan. Ia memainkan sendok kecilnya, karena aku sadar, aku kehilangan sesuatu yang terlalu berharga, Nat. 7 tahun terlalu lama untuk menyadari itu. Ia mengangguk. Tapi perasaan itu gak pernah mati. Aku menarik napas panjang. Atau kamu cuma kehilangan kontrol atas seseorang yang dulu bisa kamu atur? Ia menatapku dan untuk pertama kalinya, tak membantah. Kemenangan kecil, tapi tidak membuatku bangga, hanya getir. Aku berdiri. Terima kasih atas album foto itu. Aku sudah menutupnya. Dan sepertinya, aku sudah menutup bab kita. Saat aku melangkah pergi, aku merasa ringan. Tapi entah kenapa, juga rapuh. Karena kini tinggal satu hal yang tersisa. Reza. Aku mendatangi gym malam itu. Sepi. Reza ada di ruang belakang, duduk sendiri,
mengenakan hoodie abu-abu yang membuatnya tampak lebih muda dari biasanya. Aku berdiri di ambang pintu. "Boleh masuk?" tanyaku. Ia menoleh, tak menjawab. Tapi matanya cukup jujur. "Aku masuk. Aku sudah bicara dengan Adrian," kataku. Dan aku bilang kalau cerita kami sudah selesai. Ia diam. "Aku tidak datang ke sini untuk minta kamu percaya lagi, tapi aku ingin mulai lagi. Dengan jujur, tanpa aku yang merasa paling dewasa, paling tahu. Tapi aku sebagai aku, perempuan yang bisa salah, bisa bingung, dan bisa jatuh cinta lagi." Perlahan, Reza berdiri. Ia mendekat, tapi tak menyentuhku. Tatapannya menusuk dalam. "Kenapa sekarang?" "Karena hanya kamu yang membuatku merasa ingin mengenal diriku sendiri lagi," bisikku. Sunyi mengambang, lalu ia tersenyum tipis. Dan, tanpa perlu kalimat panjang, ia menggenggam tanganku. Hangat, tidak menuntut, tapi cukup kuat untuk memberitahu bahwa kita tak harus sempurna untuk dicintai. Cukup berani untuk membuka diri. Aku tahu, malam ini akan menjadi malam yang panjang. Tapi bukan karena pertengkaran atau luka, tapi karena kita akhirnya benar-benar membuka segalanya, perasaan, keinginan, dan kebutuhan yang selama ini kami pendam. Dan mungkin inilah babak baru yang sebenarnya. Malam itu, hujan turun pelan, seperti meniru hati kami yang juga masih ragu-ragu, tapi mulai terbuka untuk saling menyentuh lebih dalam, bukan hanya kulit, tapi luka-luka yang selama ini disembunyikan. Aku duduk di ruang tamu apartemenku. Reza di sebelahku. Diam, tapi tidak canggung. Sunyi di antara kami terasa hangat. Kami seperti dua orang asing yang perlahan belajar kembali menyentuh satu sama lain. Setelah sekian lama menghindar, "Aku belum pernah sejujur ini dengan perempuan," katanya tiba-tiba. Aku menoleh. "Biasanya, aku cukup baik bersikap dingin dan pergi. Tapi kamu bikin semua itu sulit," lanjutnya. "Kamu bukan sekadar wanita yang membuatku ingin menggenggam, tapi juga membuatku takut kehilangan." Lucu ya, kita sama-sama takut, tapi tetap saling tarik ulur. Ia menatapku dalam. Takut bukan berarti kita harus mundur. Hujan semakin deras, petir menyambar jauh di kejauhan. Dan entah kenapa, aku tak ingin malam ini berakhir hanya sebagai obrolan. Aku berdiri, mematikan lampu utama, menyisakan cahaya redup dari lampu lantai. Lalu aku kembali duduk lebih dekat. Reza menoleh, menatapku tanpa senyum, tapi matanya berbicara lebih banyak dari kalimat manapun yang mungkin terucap. Aku menyentuh tangannya, jemarinya dingin. Tanganku gemetar, tapi tak ada yang menghentikan kami. Dan pada momen berikutnya, tubuh kami mulai menyatu. Bukan dalam gairah sesaat, tapi dalam luka yang saling mencari penghiburan. Aku memejamkan mata saat ia menyentuh wajahku dengan lembut. Tidak terburu-buru, tidak menuntut, hanya hadir. Dan ketika akhirnya segalanya menjadi satu napas, gerak, desah kecil yang pecah dalam pelukan aku, tahu bahwa ini bukan tentang pembuktian. Ini tentang menerima, tentang melepaskan beban masa lalu, lewat dekapan seseorang yang melihatku. Bukan sebagai janda, bukan sebagai wanita mapan, tapi hanya sebagai aku. Usai semuanya, kami berbaring diam. Tidak ada yang perlu dikatakan. Udara masih hangat, dengan sisa keintiman. Tapi hati kami terasa lebih ringan. "Aku takut ini akan berubah besok," bisikku. Tak tahu harus berkata apa lagi. Reza memelukku lebih erat. Kalau kita terus jujur, tidak akan berubah jadi hal yang salah. Aku menatap langit-langit. Hujan mulai reda, tapi sesuatu dalam diriku baru saja tumbuh. Sebuah keberanian baru. Dan mungkin cinta yang lebih jujur dari sebelumnya. Pagi itu tak seindah yang kuharapkan. Cahaya matahari menyusup dari sela tirai, membentuk garis-garis lembut di dinding. Tapi udara di antara kami justru terasa canggung. Reza masih tertidur di sampingku. Wajahnya damai, tapi hatiku gelisah. Entah mengapa, justru setelah malam yang paling jujur kami lewati bersama, aku merasa lebih rapuh dari sebelumnya. Aku menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya, apakah ini akan menjadi awal yang baru?
Atau justru akhir yang tak pernah diucapkan? Reza terbangun. Perlahan, ia menoleh, tersenyum tipis. Tapi aku menangkap sedikit ketegangan di balik sorot matanya. Bukan penyesalan, tapi kebingungan. Pagi, gumamnya. Pagi, jawabku. Mencoba terdengar biasa. Ia mengusap wajahnya, lalu duduk di tepi ranjang. Aku harus ke gym sebentar. Ada klien jam 10. Aku hanya mengangguk. Ia tidak mencium keningku. Tidak menarikku dalam pelukan sebelum pergi. Hanya mengambil bajunya dan masuk ke kamar mandi. Sepi kembali menguasai ruangan, tapi kali ini terasa menyesakkan. Saat pintu apartemen tertutup di belakangnya, aku tetap duduk di tempat tidur, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi semalam dan pagi ini. Aku tidak menyesal, tapi aku takut. Aku takut kami kembali mundur ke kebiasaan, lama berpura-pura tidak butuh, tidak rindu, tidak cemburu, dan yang lebih aku takutkan, aku mulai mencintainya. Bukan sebagai pria pelarian, tapi sebagai seseorang yang benar-benar ingin kutemani menua. Hari itu, aku mencoba sibuk, tapi pikiranku tertinggal di ranjang tadi pagi. Di dada Reza, yang semalam terasa begitu dekat, tapi pagi ini begitu jauh. Hingga sore, tidak ada kabar darinya. Aku menahan diri untuk tidak menghubunginya lebih dulu, tapi malam nia, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isi hatimu terekam jelas di CCTV ruang yoga. Aku membeku, tak mengerti. Pesan berikutnya datang. Kali ini disertai foto aku dan Reza berdua di studio yoga. Saat kami pikir ruangan itu kosong, saat kami membiarkan tubuh dan hasrat bicara tanpa malu, foto itu buram tapi jelas. Cukup jelas untuk dimanfaatkan. Orang tak bertanggung jawab. Tiba-tiba, rasa hangat yang semalam membalutku, menguap dalam sekejap, digantikan oleh rasa takut, malu, dan murka. Aku langsung menghubungi Reza. Suaraku gemetar. Kita punya masalah. Dan seperti semua badai, aku tahu ini hanya awal dari kekacauan yang lebih besar. Ponsel di tanganku bergetar. Reza menelepon balik. Aku mengangkat cepat. Jantungku masih berdegup kencang, seperti genderang perang dalam dada. Ada apa? Suaramu tadi panik, katanya dengan nada cemas. Aku tak menjawab langsung. Aku kirimkan tangkapan layar pesan tadi, termasuk foto buram yang jelas-jelas mencerminkan apa yang kami lakukan di studio yoga minggu lalu. Butuh waktu beberapa detik sebelum ia menjawab lagi. Astaga, desahnya berat. Ada CCTV di sana. Bukannya kamu bilang tempat itu aman? Itu ruangan privat, tidak semestinya ada kamera. Aku bahkan gak pernah tahu ada yang terpasang. Suaranya berubah jadi lebih marah. Siapapun yang mengirim itu, dia mengawasi kita. Dan dia tahu apa yang terjadi. Kamu pikir siapa? Hening. Sesaat, lalu suara Reza terdengar lebih pelan, penuh pertimbangan. Mungkin salah satu staf, atau bisa jadi klienku. Aku pernah punya masalah sama salah satu dari mereka. Aku menunggu. Tapi ia tak melanjutkan. Diamnya membuatku tak nyaman. Ada yang kamu sembunyikan, Reza? Enggak. Jawabnya cepat. Terlalu cepat, tapi aku akan selidiki. Aku janji. Aku menatap pantulan diriku di cermin meja rias. Wajahku tampak letih. Mungkin aku terlalu percaya, terlalu cepat melepaskan kendali, dan memberikan hatiku pada seseorang yang masih berjuang dengan bayang-bayangnya sendiri. Malam itu, aku mencoba tidur. Tapi gagal. Kepalaku penuh kemungkinan buruk. Besok, foto itu bisa tersebar. Aku bisa jadi bahan omongan. Tidak hanya sebagai janda kaya yang bermain dengan pelatih gym Nia, tapi lebih parah wanita tua yang lapar sentuhan muda. Kata-kata kejam seperti itu bisa keluar dari mulut siapapun. Dunia tidak pernah adil pada perempuan sepertiku. Pagi harinya, Reza mengirim kabar. Ia akan menemui seseorang yang mungkin tahu tentang kamera itu. Tapi sebelum itu terjadi, aku lebih dulu menerima tamu tak diundang di kantor. Sita, perempuan muda, ramping, dengan senyum tipis dan tatapan menusuk. Bu Nara, saya rasa kita harus bicara, katanya sambil menyilangkan kaki anggun di hadapanku. Siapa kamu? Sita
Dulu saya sempat cukup dekat dengan Reza. Sangat dekat. Bahkan, aku menegang. Dan saya tahu apa yang terjadi di ruang yoga. Karena saya yang memasang kamera kecil itu, atas permintaan klien saya. Apa maksudmu? Iya, sinis. Klien saya sedang berusaha mencemarkan nama ibu. Bukan urusan saya kenapa, tapi kalau ibu ingin video itu tidak menyebar. Saya punya tawaran. Aku menatap perempuan muda bernama Sita itu dengan tajam. Senyum sinisnya masih bertengger di sudut bibir, seperti sengaja menampilkan kekuasaan. Tangannya yang bersarung kuku merah darah, memainkan cincin di jari manisnya dengan angkuh. Seolah-olah waktu milikku kini ada di telapak tangannya. Apa yang kamu inginkan? Suaraku rendah, nyaris berbisik, tapi tajam. Ia menyandarkan tubuh ke kursi. Kamu punya reputasi, nama besar, dan bisnis properti yang sedang tumbuh. Klien saya tahu betul, satu video saja bisa merusak semuanya. Ia mengangkat alis. Jadi, sederhana saja. Beli diam saya, dan diam klien saya. Berapa? 2 miliar rupiah. Tunai. Dalam waktu 3 hari, aku nyaris tertawa. Lucu. Kau pikir aku akan menyerahkan uang sebanyak itu untuk menyelamatkan video buram dan pesan ancaman dari perempuan yang bahkan tak bisa menjelaskan siapa kliennya? Ia menatapku lama, lalu mengeluarkan ponsel, dan dengan tenang, memutar video berdurasi 2 menit. Dadaku bergemuruh. Video itu menampilkan aku dan Reza di ruangan yoga. Sudut pengambilan gambar sempit, tapi cukup untuk menunjukkan kami. Seleng, merobohkan pagar yang biasanya kukunci rapat. Aku menahan napas. CCTV semacam ini ilegal, ujarku. Masih mencoba tenang. Benar, tapi siapa peduli kalau videonya sudah viral duluan. Aku berdiri. Keluarlah. Sekarang, Sita bangkit. Memperbaiki blousenya, lalu menatapku sekali lagi. Pikirkan baik-baik, Bu Nara. Cinta itu memang nikmat. Tapi kehormatan jauh lebih mahal. Setelah dia pergi, aku merasa kosong. Dunia, second ronta. Tapi di tengah kekacauan itu, satu pertanyaan menghantam paling keras. Apakah Reza tahu semua ini sejak awal? Aku menghubunginya, memintanya datang. Dan ketika dia tiba di apartemenku sore itu, aku tak menyambutnya dengan pelukan. Hanya tatapan dingin dan kalimat tajam. Kau kenal Sita? Ia menatapku. Kaget. Kenal. Dulu pernah jadi klien. Kami sempat dekat. Tapi itu lama. Dia datang padaku dengan video dan permintaan 2 miliar. Reza terdiam. Wajahnya berubah. Astaga, kau terlibat? Tidak. Ia melangkah mendekat. Aku bahkan baru tahu soal kamera itu kemarin. Aku sumpah Nara, aku nggak tahu apa-apa soal Sita sekarang. Aku putus kontak dengannya. Sejak 2009 lalu, aku ingin percaya. Tapi luka dan ketakutan yang mengendap, membuatku menjauh darinya. Bantu aku buktikan itu. Ucapku akhirnya. Kalau kamu bersih, buktikan. Kita hadapi ini bersama. Reza menatapku lama. Kemudian mengangguk. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan mereka menjatuhkan kamu sendirian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa Ada, seseorang yang benar-benar berdiri di sisiku. Tapi juga untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa cinta dewasa seperti ini tak hanya soal rasa, tapi juga keberanian untuk berdiri di tengah badai. Berdua meski angin bisa memisahkan kami kapan saja. 2 hari setelah ancaman itu, aku dan Reza duduk di dalam mobil hitam milikku yang diparkir beberapa blok dari sebuah kafe kecil di kawasan Senopati. Kami mengamati dari kejauhan. Di dalam sana, Sita duduk bersama seorang pria berpakaian rapi. Kami sudah menyewa penyelidik swasta seseorang dari lingkaran Reza yang ia percaya. Namanya Togar. Tubuh kekar, kepala pelontos, dan tatapan setajam jarum suntik di rumah sakit jiwa. Pria itu namanya Raffi. Bisik Togar dari kursi belakang. Dia bekerja di salah satu kantor hukum yang pernah menangani sengketa properti milik keluarga ibu. Aku menoleh cepat. Keluarga? Ya, atas nama mendiang suami ibu. Dulu ada konflik antara keluarga besar almarhum dengan ibu terkait warisan. Deg, ingatan lama menyusup seperti racun. Saudara iparku, terutama Dimas Sadik,
Dari mendiang suami, ku pernah terang-terangan mengatakan bahwa aku hanya wanita pemanjat sosial yang berhasil menikahi pohon yang tepat. Ketika suamiku meninggal karena stroke mendadak, mereka menentai separuh dari aset perusahaan. Tapi surat wasiat membuktikan semuanya diwariskan padaku. Waktu itu aku kira masalah sudah selesai, tapi ternyata belum. Mereka mau menjatuhkan aku dengan cara apapun, bisikku. Reza menggenggam tanganku, hangat, teguh. Aku menoleh padanya. Kita lawan, katanya tegas. Tapi bukan dengan emosi, dengan cerdas. Hari itu, kami membuat rencana. Kami tidak akan membayar Sita, tidak juga menyebar ancaman balasan. Tapi kami akan menjebak mereka dengan permainan yang lebih licik. Togar menyusun skenario. Reza akan menghubungi Sita diam-diam, pura-pura panik, dan ingin menyelesaikan semuanya. Ia akan mengatur pertemuan rahasia, dan kami akan merekam semuanya lengkap. Dengan pengakuan siapa klien di balik permainan ini, 3 hari kemudian, kami menyewa apartemen kosong di Kemang. Sita datang dengan senyum yakin, mengira dia sudah menang. Tapi Reza berperan sempurna. Memelas, pura-pura ketakutan. Saat dia menyerahkan flash disk berisi bukti video, Sita tanpa sadar bicara terlalu banyak. Tenang aja Reza, klienku. Janji, bakal kasih kamu bagian. Dia juga senang, kamu bisa dekat dengan jandanya. Cepat atau lambat, semua itu bakal jadi milik keluarga suaminya lagi. Kamu cuma bantu mempercepat proses. Kalimat itu masuk sempurna ke alat perekam tersembunyi di dalam dompet Reza. Sita bahkan menyebut nama Dimas. Permainan selesai. 2 hari kemudian, pengacara pribadiku mengirimkan surat resmi ke firma hukum tempat Raffi bekerja dan memperingatkan mereka bahwa video serta rekaman pengakuan sudah diserahkan ke media dan kepolisian sebagai jaminan jika mereka berani bergerak lagi. Hening. Tak ada lagi pesanan zaman, tak ada lagi Sita. Malam itu, aku dan Reza duduk di balkon apartemenku, ditemani 2 gelas coklat panas. Kamu percaya padaku sekarang? Tanyanya pelan. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk. Aku bukan hanya percaya, aku bersyukur. Ia mendekat, merengkuhku dalam dekapannya. Pelan, hangat, dalam, tak ada lagi keraguan, tak ada lagi kebohongan. Hanya 2 hati yang telah terluka, dan kini memilih untuk sembuh bersama. Langit sore itu berwarna jingga keemasan, seperti lukisan yang terlalu indah untuk dilihat sendirian. Kami berdiri di atas bukit kecil di luar kota, tempat Reza sering lari pagi saat ingin menjauh dari keramaian. Tempat ini jadi saksi diam, betapa hidup kami telah berubah hanya dalam hitungan bulan. Aku bersandar di pundaknya, merasakan detak jantungnya yang tenang, seolah menenangkan badai yang selama ini kubawa sendiri. Kalau waktu bisa diulang, gumamku, aku tetap ingin bertemu kamu. Di hari pertama aku masuk ke gym itu, meskipun semua luka dan risikonya ikut datang bersamamu. Reza menghela napas panjang. Aku pun, bahkan kalau ujungnya kita hancur pun, aku tetap akan memilih masuk ke hidupmu. Karena hidupku baru terasa nyata setelah kamu datang. Call me sailing. Menatap, tak ada kata yang bisa merangkum sepenuhnya semua yang telah kami lalui. Tapi kami tahu, di titik ini, kami bukan lagi 2 orang yang saling coba-coba. Kami 2 jiwa yang sudah teruji, dengan retak-retak yang dipilih untuk saling diisi bukan ditutupi. Sebelum matahari tenggelam sempurna, Reza menarik napas dalam. Aku dapat tawaran, katanya pelan. Aku menoleh. Tawaran? Iya, sebuah franchise gym besar dari Singapura. Mereka ingin aku jadi pelatih senior, sekaligus ambasador. Gajinya luar biasa. Kontraknya 3 tahun. Mulainya bulan depan. Aku tercekat. Jadi kamu akan pergi? Dia menatapku. Aku belum jawab mereka, karena aku gak bisa ambil keputusan itu tanpa tahu kamu akan ikut aku atau tidak. Angin sore tiba-tiba terasa lebih dingin. Lengket mulai memudar. Senja perlahan menghilang, diganti bayangan malam yang belum jelas wujudnya. Bibirku bergetar. Aku punya bisnis, keluarga, tanggung jawab di sini. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Reza memegang tanganku erat.
Aku nggak minta kamu tinggalkan segalanya. Aku cuma ingin tahu, apakah kamu percaya kalau kita bisa saling tunggu 3 tahun atau kurang? Aku menatapnya. Dada sesak, hati penuh pertarungan. Cinta ini nyata, tapi waktu, jarak, dan kehidupan selalu punya cara menguji hal-hal yang kita anggap paling kuat. Dan di tengah senyap sore itu, aku menjawab pelan. Mungkin kita harus percaya bahwa kalau memang cinta ini ditakdirkan, maka ia akan kembali dalam bentuk yang lebih matang, lebih pasti. Reza tersenyum pahit. Dan kalau tidak, aku mencium pipinya pelan. Maka, setidaknya, kita pernah punya cinta yang begitu utuh. Walau tak sempurna. Matahari benar-benar tenggelam, Reza menatap langit terakhir kali, lalu memelukku dari belakang. Dan di antara senyap serta desir angin, aku tahu, cinta ini belum selesai. Tapi belum tentu juga berlanjut. Cinta kami masih menggantung di udara, menunggu waktu, menunggu takdir, menunggu apakah akan menjadi cerita kedua atau hanya kenangan paling indah yang tak pernah selesai ditulis.